Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Taufik. Di video kali ini, gue bakal ngasih tahu beberapa settingan iPhone yang kalian harus matiin untuk menghemat baterai iPhone kalian nih guys. Tanpa basa-basi, mari kita mulai. Yang pertama, kalian tinggal buka setting di iPhone kalian, lalu masuk ke privacy. Setelah itu, kalian gulir paling bawah, ada yang namanya Analytics and Improvements. Nah, kalian klik. Di sini ada tulisan Share iPhone Analytics. Kalian turn off-in aja guys. Jadi, ini tuh nggak terlalu penting dan lumayan bikin baterai ngedrain. Karena iPhone bakalan terus nge-report data-data yang ada di iPhone kalian ini ke sistem server Apple. Kayak seolah-olah feedback gitu. Jadi tinggal turn off-in aja guys. Nah, karena berhubung gue ini udah diupdate ke iOS 14, jadi seharusnya di bawah ini tuh ada tulisan Share iCloud Analytics. Kalau kalian yang masih tetap pakai iOS 13, kalian turn off-in aja guys iCloud Analytics-nya. Itu juga sama, gak penting yang bisa bikin drain baterai iPhone kamu banget. Yang kedua, yaitu kalian klik di bawah Analytic Improvements. Kalau di iOS 13 ini namanya tuh Limit Ad Tracking On, tapi kalau di iOS 14 namanya Apple Advertising. Kalian klik di Apple Advertising ini, kalian biarkan turn on aja. Tapi kalau di iOS 14 ini tuh udah kayak auto turn on gitu guys. Jadi nggak bisa dimatiin terkecuali ini personalized ads-nya, tapi gue matiin karena ini tuh isinya iklan-iklan tentang Apple gitu yang ganggu. Kalau kita buka Safari atau apapun, itu pasti bakalan ada iklan Apple, entah itu MacBook, iPhone, Apple Watch, dan lain-lain. Mengganggu banget sih sebenarnya. Makanya gue turn off-in. Oke, selanjutnya yaitu kalian tinggal masuk gulir paling atas yang namanya Location Service. Nah, di sini kalian tinggal gulir paling bawah atau scroll masuk ke System Services. Di dalam System Services ini tuh menurut gue ada beberapa yang harus kalian turn off karena fungsinya tuh nggak penting sama sekali, yang mana bisa bikin baterai kalian boros banget dan data internet kalian juga bikin cepet habis. Pernah gak sih kalian kalau pakai iPhone tuh sering ngeluh kayak, kenapa sih kalau pakai iPhone data internet aku tuh cepet habis? Karena itu di sini gue bakal ngasih tahu gimana biar data seluler kalian dan baterai kalian tuh nggak terkuras habis oleh iPhone. Oke, yang pertama ini tuh ada Apple Pay Merchant Identification. Ini turn off aja guys, karena di Indonesia sama sekali belum support pembayaran melalui Apple Pay. Jadi saran gue mendingan turn off aja, gak bakalan guna sama sekali di Indonesia. Yang kedua, Cell Network Search. Relatif sih ya, kayak tergantung kalian juga mau di turn on atau turn off aja. Tapi kalau menurut gue, ini balik lagi ke kalian. Kalau gue pribadi, gue turn off aja karena ini buat bikin baterai tuh nguras banget, kayak lagi jelek gitu. Pasti bakalan nge-search otomatis sesuai dengan lokasi yang ada di daerah yang kalian tinggal gitu. Yang ketiga, Compass Calibration. Ini sebenarnya biarkan on aja ya, terkecuali kalau kalian bukan anak traveling atau adventure dan jarang banget menggunakan kompas, mendingan kalian turn off aja untuk mengurangi kinerja baterai. Yang keempat, Emergency Calls and SOS. Ini biarkan on aja guys, untuk menjaga-jaga siapa tahu membutuhkan pertolongan yang serius saat tidak ada seorang di sekitar kalian. Yang selanjutnya, Exposure Notification.
ini turn off aja. Ini tuh updatean baru dari Apple, membuat atau membantu kalian memberikan lokasi ke tim medis saat merasa diri kalian terinfeksi COVID-19. Ya kalau misalkan kalian kayak parnoan sama COVID-19, ya udah turn on aja. Dan di Indonesia juga sebenarnya nggak support sih si exposure notification ini tuh, supportnya cuma di US doang. Jadi ya untuk apa juga gue turn onin. Yang selanjutnya HomeKit. Ini turn off aja karena mayoritas rumah di Indonesia jarang banget yang menggunakan HomeKit Apple. Selanjutnya location based alert. Ini turn on aja. Ini tuh untuk penyesuaian lokasi saat kalian mau share location ke orang lain. Jadi biar akurat gitu kalau waktu kalian mau nge-share location ke teman atau keluarga kalian. Yang selanjutnya location based suggestion, ini klik turn off aja, sama gak penting juga. Lalu motion calibration dan distance, ini turn off aja. Kenapa? Karena kegunaan ini tuh untuk mengukur pergerakan kalian kemanapun yang bikin menguras daya baterai kalian banget guys. Yang selanjutnya networking and wireless, ini biarkan on sih sebenarnya, untuk penangkapan wifi dan sinyal data kalian tuh lebih kuat dan akurat. Selanjutnya setting time zone, ini biarkan on aja agar kalian gak usah ribet ngatur-ngatur settingan jam saat pindah ke negara atau kota lain yang berbeda waktunya. Selanjutnya share my location, ini turn on aja. Ini fungsinya sama kayak location yang best alert. Selanjutnya yaitu system customization, ini turn off aja. Ini gak penting banget dan gak jelas selama updatean di Apple. Gue jujur gak ngerti ini untuk apa. Gue udah baca-baca tapi tetap gak jelas. Lalu significant location, ini turn off aja. Gak penting juga, bikin baterai kalian boros banget, sumpah. Karena sibuk gitu si locationnya untuk kayak search location yang ada di sekitar kamu, padahal kalian gak kemana-mana gitu loh. Jadi bingung kan, ngapain juga di turn on. Lalu ini di bagian bawah ada product improvement. Nah di sini kan ada 3 nih, tapi kalau di iOS 13 ini tuh sebenarnya ada 4. Semenjak updatean iOS 14 jadi 3. Nah, iPhone Analytics, Popular Near Me, Routing and Traffic ini turn offin aja semua. Ini benar-benar gak penting sama sekali. Dan buat baterai kalian boros banget. Membuat sistem location dan sistem service kalian jadi sibuk saat kalian menggunakan Google Maps atau Waze dan lain-lain. Jadi saran gue mendingan turn off aja. Selanjutnya kalian tinggal back aja, kembali ke setting awal, lalu masuk ke general, klik background app refresh, lalu ubah yang tadinya di sini. Kalau kalian belum turn off, ini tuh tadinya on atau enggak wifi and cellular, tapi gue ngasih tahu ini mendingan di turn offin aja. Kenapa? Karena kegunaan settingan ini tuh bisa bikin semua aplikasi merefresh terus-menerus di belakang sistem sehingga membuat baterai menjadi boros banget. Jadi setelah kalian ubah menjadi turn off, gue saranin untuk jangan dibiasakan menghapus atau clear aplikasi di multitasking, biar notif di aplikasi yang sudah terbuka selalu masuk meskipun background app refresh yang sudah dimatikan. Karena kalau kalian clear aplikasi yang kalian udah buka, notif aplikasi tersebut gak bakalan ada sampai kalian buka lagi aplikasinya. Jadi notice nih buat kalian untuk jangan dibiasain ngehapus atau nge-clear aplikasi-aplikasi di multitasking iPhone kalian. Karena itu gak ngaruh sama sekali. Karena kan suka ada yang bilang kayak kalau terlalu banyak aplikasi yang dibuka dan memenuhi multitasking bikin RAM kalian sibuk. Itu bohong banget, sumpah. Gue selama pemakaian iPhone, dan gue tuh orang yang tipikal kayak
males gitu loh ngehapus-hapusin aplikasi yang udah gue buka dan numpuk tuh kan di multitasking. Gue nggak pernah clear, tapi nggak ngaruh apapun. Gue juga sering main game, gue juga aktif di sosial media, nggak sama sekali ngaruh untuk kayak kinerja iPhone-nya bikin lag atau nggak. Itu cuman mitos aja. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa baca di artikel makemac.com. Di situ jelas banget banyak penjelasannya. Yang selanjutnya yaitu kalian tinggal masuk ke control center. Nah, kalian tinggal tap hold ini, lambang brightness. Di ujung kanan bawah ini ada tulisan True Tone. Sebenarnya ini tuh terserah kalian mau di turn on atau turn off. Tapi kalau dari gue pribadi milih untuk di turn onin aja guys, agar warna yang di layar iPhone kalian teratur otomatis dengan suhu atau temperatur di sekitar iPhone kalian, sehingga layar nyaman untuk dipandang. Warna di layar iPhone-nya nggak over dan nyolot gitu. Tapi kalau kalian orang yang kayak bisa ngatur sendiri warna layar biar kayak nyaman, karena kan relatif ya, kata nyaman di mata orang tuh beda-beda ya kan. Ada yang suka warm, ada yang suka cool. Cuman kalau gue pribadi sih males ya ngatur-ngaturnya. Sebenarnya bisa diatur di bagian display, cuman kayak males aja. Jadi kayak ya udah mendingan gue turn onin aja. Tapi nggak terlalu bikin baterai kalian boros kok. Jadi kalau kalian tim mager, mendingan turn onin aja sama kayak gue. Selanjutnya, ini yang terakhir, kalian tinggal masuk ke setting lagi, klik accessibility, lalu masuk ke display and text size, kulir ke paling bawah, ada tulisan auto brightness. Ini wajib banget untuk di turn offin. Kenapa? Karena cahaya kalian tuh biar nggak ngatur sendiri gitu loh tingkat pencahayaannya, yang bikin daya baterai kalian terkuras gitu loh. Kalau misalkan kayak teratur sendiri pencahayaannya, kayak pernah nggak sih kalau kalian keluar rumah terus waktu ngelihat layar iPhone kalian tuh langsung kayak putih banget, jebret, kayak pusing gitu ngelihatnya, kayak nyolot banget. Nah itu karena si efek auto brightness ini. Tapi kalau kalian masuk ke ruangan yang kayak gelap, minim cahaya, ini juga bakal ngereduce si pencahayaan di layar iPhone-nya. Itulah yang disebut dengan auto brightness ya guys. Oke, mungkin cukup segitu aja video dari gue. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau kayak gaya ngomong gue sedikit terbata-bata. Maaf banget karena gue masih amatir bukan pro. Jadi mohon untuk dimaklumi. Oke, thank you very much. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, biar gue lebih semangat lagi untuk bikin video selanjutnya. Thank you for watching.